ya bahwa ya, KUHP dan KUHAP yang baru ini itu diundangkan, dibuat, dikonsep pada saat masih presidennya Jokowi. Dilaksanakan tahun 2006 zamannya Pak Prabowo. Artinya apa? Undang-undang ini adalah bom waktu dari Jokowi untuk Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo percaya dengan omongan saya, berdasarkan pemikiran saya, karena tadi begitu masyarakat dibungkam semuanya, maka legitimasi pemimpin di negeri ini akan tergerus. Yang lebih bahaya lagi, ketika tersumbat di negeri sendiri, maka kita semuanya, rakyat ini yang punya akses akan bermarkas di luar negeri, disuarakan di luar negeri, berbagai negeri. Dan ini dimanfaatkan oleh yang memegang demokrasi kan gitu. Demi demokrasi, saya masuk ke Indonesia, habis Indonesia. Ini dampak luasnya seperti ini. Venezuela, Irak kan dengan itu. Alasan demokrasi, saya negakkan demokrasi, selesai. Satu kalimat, negara lain bisa masuk Indonesia. Dan ini sangat sangat berbahaya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersum Arif, mantan Panglima TNI yang kini menjadi Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Gatot Nurmantio, mengingatkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP itu merupakan bom waktu yang ditinggalkan oleh Jokowi kepada Prabowo. Peringatan itu disampaikan Gatot Nurmantio ketika menjadi pembicara dalam dialog dan diskusi kebangsaan dengan tema benarkah KUHP dan KUHAP baru menjadi ancaman terhadap demokrasi dan asasi manusia yang digelar oleh Forum Tanah Air. Ini sebuah forum diaspora Indonesia yang tersebar di 5 benua dan berpusat di New York, Amerika Serikat. Selain bom waktu, Gatot juga mengingatkan bahayanya bila demokrasi dan suara kritis dibungkam karena pelaksanaan KUHP baru. Indonesia itu bisa bernasib sama seperti Venezuela yang diintervensi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saya menyimak dari awal, kalau saya terlambat kurang lebih 20 menit ya. Yang terhormat Dr. Abdul Fikar Hajar, kemudian Bang Cadas, Bang Revi, kemudian guru politik saya, Dr. Mulyadi, kemudian ada Profesor Hesti, kemudian ada juga Bang Safri Sofyan, Bang Tata, dan lain sebagainya. Menarik sekali ini, tetapi saya ingin singkat saja mengingatkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak bisa diubah oleh siapapun juga. Karena itu disampaikan sebelum ada negara. Buktinya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, untuk membentuk, dia belum dibentuk itu, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu. Jadi negara ini berdiri ya, untuk melindungi segenap rakyat, tumpah darah dan sebagainya tadi itu. Ini penting karena sekarang ini kita sudah banyak menyimpang. Contoh, dengan kewenangan KUHP dan KUHAP yang sekarang ini, tadi Profesor Ika nyampaikan, kewenangan besar
dalam pendidikan. Bahkan menambah lagi pengawasan dalam pendidikan institusi yang tadinya punya kewenangan pendidikan. Kemudian menangkap semau-maunya saja tanpa surat perintah, ya kan? 1 hari kemudian baru dikeluarkan. Bahkan dalam pendidikan sudah bisa menangkap dan kemudian tanpa pengadilan, menggeledah, menyita. Bayangkan, ini kan kekuasaan yang sangat-sangat luar biasa yang melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya tidak menyebutkan pasal-pasal yang lainnya lagi. Tapi sebenarnya kenapa demikian? Karena hak politik dan katalisis politik warga negara, ya, ini jelas. Ini jelas. Hak politik warga negara adalah hak bebas tiap warga negara untuk terlibat secara langsung dalam proses politik dan pemerintahan karena pembukaan itu tadi. Jadi warga negara punya hak berbicara, berpendapat, memberikan penilaian, saran, masukan, solusi, kritik kepada penyelenggara negara. Karena penyelenggara kan ditugaskan oleh rakyat Indonesia. Warga negara boleh berkumpul, berserikat. Itu berorganisasi bisa. Jadi termasuk juga memilih dan hal dipilih. Mengapa demikian? Karena ada fungsinya sebenarnya hak politik itu. Yaitu satu, meningkatkan kualitas demokrasi dan demokratisasi. Dan ini yang paling penting adalah meningkatkan legitimasi politik dan justifikasi politik. Jadi apabila pemerintah menerapkan undang-undang ini, pasti legitimasinya akan terkikis pelan-pelan. Dan juga sebagai kontrol mencegah kekuasaan tidak disalahgunakan oleh pejabat politik dan pemerintah di negara ini. Jadi yang dimaksud tadi seperti Dr. Mulyadi yang lainnya, katarsis politik warga negara itu ya dia untuk melampiaskan ketidakpuasannya, emosinya terhadap tekanan politik, terhadap penyelenggara negara, terhadap kekuasaan yang berlebihan dalam bentuk sendiri-sendiri, dengan cara puisi lah, dengan bentuk film lah, dengan macam-macam. Ya, ini adalah peluapan emosi lewat seni, karya, kreatif lain-lainnya bisa. Itu bentuk mengekspresikan emosinya. Bisa juga melalui demonstrasi, ya, demonstrasi jalan, protes, bisa itu. Dan ini dibungkam. Ini dibungkam. Ini yang sangat berbahaya. Nah, ini dulu saya sampaikan kecil dulu sini aja, ya. Tapi sebenarnya tadi saya sependapat tadinya saya mengeluarkan sebuah teori baru bahwa hukum itu senjata politik, bukan. Teori barunya adalah ya, politik adalah senjatanya hukum. Kalau hukum diberi kekuasaan yang berlebihan, dia bisa menekan politik. Kan gitu. Siapa DPR bisa dia tekan. Presiden pun bisa dia tekan. Akan saya buktikan itu. Gitu. Ini yang sangat berbahaya. Mengapa demikian? Semuanya itu adalah berpusat kepada satu institusi, saya katakan, yang memperbesar kekuasaannya dengan caranya. Itu berdasarkan pemikiran saya. Ya. Mengapa demikian? Kita sama-sama tahu kok. Saya berbicara ini, ingat, saya berbicara ini, saya menyampaikan pemikiran-pemikiran saya ini berdasarkan saya menyimak tadi semuanya, hampir 3 jam saya menyimak. Karena kecintaan kita sama-sama. Dan saya berterima kasih diaspora menyelenggarakan ini kan luar biasa. Pasti karena kecintaan yang berlebihan terhadap negara ini dan kecintaan terhadap institusi Polri. Ya, saya sampaikan ini pun saya cinta terhadap peribahasa.
Tapi kondisinya sekarang Polri sedang mengalami krisis kepercayaan nasional. Kita bisa lihat kok, keterlibatan oknum dalam narkoba, judi online, praktek penegak hukum yang tebang pilih, kita tahu semuanya, perkara yang sudah ikrah tidak dijalankan, sementara kelompok kritis dan oposisi justru sudah diproses. Ini sedikit saya jelaskan, sama-sama kita tahu apa sih itu mafia. Mafia adalah organisasi kriminal yang menggunakan kekerasan, intimidasi, dan korupsi untuk mencapai tujuan ekonomi dan tujuan politiknya. Kita lihat kasus Sambo, petinggi secara sistematis membunuh adu daging. Motif tidak pernah diungkap sampai dengan sekarang. Berkonspirasi dengan banyak jajarannya, termasuk dengan keluarganya, untuk melakukan obstruction of justice. Ada lagi kasus Teddy Minahasa, perintah berisikan barang bukti narkoba, barbuk diganti dengan zat lain, mendoakan jajarannya untuk mengedarkan barbuk, menggunakan jajarannya untuk mengedarkan barbuk, bekerja sama pihak lain untuk mengedarkan narkoba. Halo. Jadi bisa saya lanjut tadi bang ini. Lanjut Pak, lanjut Pak. Ya. Lanjut. Ini dan ini luar biasa. Kalau mafia dia tidak punya organisasi, tapi yang dilakukan contoh ini berbahaya. Saya berbicara begini, tujuannya adalah saya cinta negeri, saya cinta kepribadian. Kemudian ada lagi yang jelas nyata bahwa yang lebih perhatikan dalam tentang reformasi total Polri, justru Kapolri menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penempatan Polri pada 17 jabatan di ranah sipil lembaga pemerintah. Sama-sama kita tahu bahwa dalam pemerintahan sekarang ini kabinetnya kurang lebih 50% masih dalam rejim politik Jokowi. Pasti itu, namanya jelas. Kemudian kalau Polri juga bisa menempatkan 17 jabatan di ranah sipil dan lembaga pemerintah, masuk di ranah itu, bukan lagi yang bisa menguasai semuanya. Ini bukan kebijakan keliru, ini bukan hanya sekedar kebijakan keliru. Ini adalah pembangkangan konstitusi. Satu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Dan sudah dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Selanjutnya bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang ASN, terutama pasal 19 ayat 3, bahwa jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan Polri sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Artinya apa ini? Pembusukan reformasi dan upaya sistematis membangun super body yang saya sampaikan tadi. Dia bisa menguasai semua kabinet itu. Menterinya semuanya pada akan takut dengan undang ini dan sebagainya. Ini bisa menentukan fondasi negara hukum Indonesia. Untuk apa ada proposal tadi? Jadi sekali lagi langkah ini adalah tindakan pembangkangan terhadap konstitusi, ya kan? Terhadap Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi bukan saran loh, bukan.
bukan aduan, bukan. Itu hukum tertinggi karena kan maka memutuskan untuk melindungi Undang-Undang 45 itu. Jadi artinya Kapolri menentang konstitusi secara frontal. Dan lebih bahaya lagi, tindakan ini dilakukan tanpa konsultasi politik, tanpa mandat presiden, tanpa dialog publik. Seolah-olah Polri adalah entitas yang berdiri di atas negara. Jadi benar dikatakan tadi bahwa Polri menuju ke super body. Ini yang seharusnya presiden ngerem ini. Kalau tidak, dia akan tergerus. Bayangin, ketika polisi aktif bisa di BSN, BNPT, Basarnas, Imigrasi, Bea Cukai, Bakamla, BNN, dan seterusnya. Ini kan sama saja dengan mematahkan pengaruh ke semua sektor strategis negara. Ada keamanan, data cyber, logistik, pergerakan manusia, penegakan hukum, intelijen teknis, kebijakan publik. Ini benar-benar fase untuk menuju super body lembaga yang menguasai struktur negara dari hulu sampai dengan hilir. Inilah yang dikatakan bahwa Polri sedang perluas wilayah kekuasaan tanpa mandat. Jadi, saudaraku sekalian, Bapak Ibu, negara hukum tidak boleh dikelola dengan logika kekuasaan bersenjata. Saya ulangi, negara hukum tidak boleh dikelola dengan logika kekuasaan bersenjata. Negara yang sehat dijalankan oleh birokrasi profesional, bukan oleh pendekatan keamanan sebagai jalan pintas. Jadi, tanggal 18 yang lalu saya katakan, 18 Agustus saya menyatakan terjadi sabotase struktural. Kini Kapolri bukan saja melakukan sabotase struktural, tapi telah melakukan pembangkangan dan penyandaraan presiden. Jika bukan presiden tersandera, setidaknya presiden tidak berdaulat penuh dalam mengendalikan institusi kepolisian. Faktanya saya sampaikan, ketika presiden akan membentuk tim reformasi Polri, Kapolri membentuk tim reformasi, dan presiden tidak meminta Kapolri membubarkan tim reformasi tentang Polri. Meski presiden telah membentuk timnya sendiri. Ketika dalam sebuah TV, pernyataan Kapolri nyatakan, jadi saya kira kalau kita tidak mereform diri sendiri, tentunya seberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk, orang-orang yang ada di dalamnya, kalau kita nggak mau mereform kita sendiri, ya percuma. Itu kan pembangkangan. Presiden bikin reformasi, jawabannya seperti ini. Tambah lagi yang saya katakan tadi, Kapolri menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025. Jadi apabila presiden tidak bertindak, maka akan tercipta presiden mematikan lembaga penegak hukum, bisa melawan hukum. Sama aja seperti itu loh. Anak buah bisa melawan komandan, institusi bisa melampaui negara. Dan ketika itu terjadi, presiden tidak hanya kehilangan Polri, presiden akan kehilangan negara. Ini yang bisa saya sampaikan, kemudian menjawab mentata kenapa kok bagaimana kepemimpinan pemerintah, ya kan, mungkin sungkan, gitu kan. Tapi sebenarnya kan seolah-olah seperti tadi Bang Rafi menyampaikan bahwa ketika Egy Sujana kan sowan ke Jokowi langsung keluar SP3. Artinya kepolisian masih di bawah kendali kan. Menurut pemikiran saya seperti itu. Lu pertanyaan, halo, di mana presiden kita? Kan gitu. Ada yang mengatakan presiden balas budi katanya kepada Jokowi.
Di sini perlu jelaskan ya, tidak ada namanya Presiden Prabowo itu berutang budi kepada Jokowi. Oh, karena memenangkan. Tidak. Saya di sini pertanyaan yang bagus sekali nih Bang Nadalia tadi ya. Jadi kita ingat, ini adalah konspirasi yang panjang, menggunakan strategi-strategi intelijen yang bagus. Bagaimana caranya, ya kan? Adik ipar presiden bisa menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Ini ada kaitannya persis. Ketika sudah dinikahkan, maka sudah menjadi satu kelompok yang tidak bisa terpisahkan. Sang paman menjadi ketua Mahkamah Konstitusi yang memutuskan batas umur minimum dan maksimum. Di sini, perlunya sini. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan, ketua Mahkamah Konstitusi press release, alhamdulillah batas umur minimal sudah bisa diputuskan. Tinggal batas umur maksimum. Maksimal ya, batas umur maksimal. Bisa terjadi calon presiden yang umurnya tertua tidak bisa mendaftarkan calon presiden. Artinya apa? Presidensi ini adalah ancaman, dan ancaman itu sampai kepada Prabowo. Sehingga besoknya Pak Prabowo dengan sendiri tanpa Wapres deklarasi bahwa wakil saya adalah Gibran. Kenapa ditodong seperti itu? Karena calon Anies Baswedan sudah menentukan wakilnya, Mohaimin Iskandar, kan gitu. Kemudian Pak Ganjar sudah menentukan juga wakilnya. Siapa itu wakilnya? Mahfud. Ya, Mahfud MD. ya, ini kan sudah kan. Sehingga nggak ada alternatif lain selain harus Pak Prabowo itulah yang menggandeng Gibran bisa jadi wakil presiden. Setelah deklarasi yang sesungguhnya jelas kelihatan, Pak Prabowo nggak usah khawatir, saya ada di sini. Gibran ada di sini, nggak usah khawatir. Berarti kan keluarga ini tahu semuanya bahwa dibuat khawatir pada saat sang paman menyampaikan. Lalu pertanyaannya yang berutang budi siapa? Jokowi yang berutang budi sama Prabowo. Tanpa saudara Prabowo, tidak mungkin dia bisa jadi Wapres. Itu hubungan manusia dengan manusia ya. Sekarang hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ketika seorang presiden dilantik, disumpah, demi Allah saya bersumpah, melaksanakan amanah, maka menurut saya tidak ada manusia pun satupun yang bisa memberikan hutang budi melebihi dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, tidak ada manusia dengan manusia yang berhutang budi manusia kepada orang lain yang melebihi Tuhan Yang Maha Esa. Kalau itu dengan agama apapun juga, maka tidak ada lagi hutang budi, karena sebagai presiden dan kepala negara diberi amanah untuk menjaga makhluk, khususnya manusia yang ada di Indonesia ini. Dan Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang menitipkan manusia Indonesia kepada sang kepala negara dan presiden sekaligus. Jadi nggak ada hutang budi kalau ada jabatan seperti itu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, bahwa KUHP dan KUHAP yang baru ini itu diundangkan, dibuat, dikonsep pada saat masih presidennya Jokowi. Dilaksanakan tahun 2006 zamannya Pak Prabowo. Artinya apa? Undang-undang ini adalah bom waktu dari Jokowi untuk Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo percaya dengan omongan saya, berdasarkan pemikiran saya ini. Karena tadi, begitu masyarakat dibungkam semuanya, maka legitimasi pemimpin di negeri ini akan tergerus. Yang lebih bahaya lagi, ketika tersumbat di negeri sendiri, maka kita semuanya, rakyat ini yang punya akses akan bermarkas di luar negeri.
disuarakan di luar negeri, berbagai negeri. Dan ini dimanfaatkan oleh yang memegang demokrasi kan gitu. Demi demokrasi, saya masuk ke Indonesia, habis Indonesia. Ini dampak luasnya seperti ini. Venezuela, silakan dengan itu. Alasan demokrasi, saya negakkan demokrasi, selesai. Satu kalimat. Negara lain bisa masuk Indonesia. Dan ini sangat sangat berbahaya. Bung Radar, saya tidak panjang lebar karena waktu saya juga sangat minim, sudah lewat dari jam 12 bahkan lebih. Saya terima kasih diberi peluang seperti ini. Saya mohon maaf kalau saya singkat karena memang waktunya terbatas. Itu yang bisa saya sampaikan dengan segala kekurangan yang saya miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa disebut bom waktu oleh Gatot Nurmantio? Gatot Nurmantio menggunakan istilah ini untuk menggambarkan sebuah perangkat yang dipasang sekarang namun meledak di masa depan. Ya karena memang undang-undangnya ini kan dibuat di eranya Joko Widodo dan kemudian pemberlakuannya itu baru pada eranya Prabowo pada tanggal 2 Januari 2026 yang lalu. KUHP yang baru ini memang sangat disorot karena berkaitan dianggap melegalisasi pembungkaman. Misalnya KUHP baru ini memuat pasal-pasal penyerangan harkat martabat presiden, ini yakni pasal 218, dan kemudian penghinaan lembaga negara pasal 240 dan 241. Dan Gatot melihat ini sebagai instrumen hukum yang siap digunakan oleh rezim Prabowo untuk menyikat oposisi. Jika Presiden Prabowo menggunakan pasal ini, dia akan dicap sebagai diktator oleh publik internasional. Jika tidak digunakan, stabilitas politiknya mungkin terganggu oleh kritik yang tajam. Inilah jebakan atau bom waktu yang dimaksud oleh Jenderal Gatot Nurmantio. Prabowo dipaksa memilih antara menjadi demokrat yang dihajar kritik atau menjadi otoriter yang menggunakan warisan hukum dari Jokowi. Yang juga banyak disoroti soal KUHP yang baru ini yang disebut sebagai chilling effect atau efek gentar ya, karena ini membuat kemudian kalangan-kalangan oposisi, kemudian juga para netizen bahkan itu mereka akan lebih memilih diam gitu ketimbang mereka menyampaikan kritik, ketimbang nantinya mereka dikriminalisasi. Potensi kriminalisasi kritik terhadap pemerintah dan pejabat itu memang menjadi salah satu kritik yang terhadap KUHP yang baru. Karena KUHP ini mengembalikan delik penghinaan terhadap presiden, pemerintah, atau lembaga negara. Sehingga ada risiko kriminalisasi kritik politik yang seharusnya dilindungi sebagai kebebasan berekspresi. Ini kalau Anda baca-baca ya, ini aktivis itu mulai menyerukan kekhawatiran terhadap pasal penggunaan itu bisa dipakai untuk menutup ruang kritik politik dan media. Dan KUHP ini juga bersama dengan KUHP itu nanti para penegak hukum itu diberi ruang untuk menyalahgunakan atau police power. Selain itu KUHP dan perubahan KUHP memberi wewenang penyidikan, penangkapan, penahanan yang dianggap terlalu longgar, yang disebut sebagai tindakan preemptif, entrapment atau pengawasan tanpa pengawasan yudisial yang memadai. Penggiat hukum, penggiat HAM dan lain sebagainya itu menyoroti bahwa kombinasi KUHP dan KUHP memperbesar peluang kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktivis, jurnalis, dan pembangkang politik atau pemprotes lah gitu ya. Yang juga disoroti adalah ambiguitas redaksional dan luasnya tafsir pasal. Misalnya dari sisi kritik, banyak pasal dirumuskan dengan istilah yang samar. Misalnya penghinaan, gangguan ketertiban umum, dan kemudian juga frasa moral, sehingga aparat dan penegak hukum dapat menafsirkan secara luas. Dan ini meningkatkan ketidakpastian hukum dan efek menakut-nakuti yang saya sebut tadi, chilling effect tadi ya. Dan penggiat menekankan kebutuhan definisi ketat dan batasan akses penegakan hukum. Misalnya harus ada pengaduan konkret, bukti, niat jahat, dan lain-lain. Atau mens rea dan lain-lain. Yang juga mendapat sorotan itu kan mengurangi ruang kebebasan berekspresi dan demo. Ini yang beberapa ketentuan mempersulit aksi massa. Ini berupa sanksi yang tadinya sanksi administratif tanpa pemberitahuan atau pasal-pasal tentang penghinaan penistaan, sehingga kebebasan berkumpul dan berekspresi menjadi terancam. Dan ini berpotensi mendinginkan aktivitas organisasi masyarakat sipil. Banyak catatan-catatan lain ya, termasuk ini dari para penggiat HAM dan demokrasi ya. Karena itu kemudian mereka mendesak dilakukan revisi dan interpretasi pembatasan. Ini bahkan saya juga membaca sudah banyak yang bersiap-siap, ini bukan hanya bersiap-siap, sudah mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi.
Ini judicial review. Nah, bagaimana dengan soal tadi kenapa kok bisa dikait-kaitkan dengan Venezuela ya? Ini kan kalau kita ngomongin Venezuela ini Pak Gatot ini sering menekankan konsep proxy war. Ya, ini kekayaan yang dimiliki oleh kalau dalam kasus Venezuela yang sebenarnya sama dengan Indonesia punya banyak sekali sumber daya alam. Ini kekayaan sumber alam itu berujung petaka. Ini kan Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar, namun hancur karena krisis politik internal yang membuka pintu bagi intervensi Amerika Serikat. Ini terutama pada era Trump. Gatot tampaknya ini mengkhawatirkan kebijakan Amerika First-nya Donald Trump. Jika Indonesia lemah karena perpecahan internal akibat pembungkaman kritik dan ketidakadilan hukum dari KUHP baru, maka kekuatan asing seperti Amerika itu akan lebih mudah masuk untuk mengintervensi sumber daya alam kita dengan kedok menegakkan HAM atau stabilitas kekuasaan. Amerika kan jelas punya kepentingan terhadap Indonesia bukan hanya sumber daya alamnya tapi juga posisi strategis Indonesia dalam geopolitik global. Jadi kalau kemudian Pak Gatot menyatakan ini sebagai tadi bom waktu, ya ini kan ketika misalnya sekarang ini rakyat sudah tidak lagi berani gitu ya, berani bersuara dan sebagainya, dan kemudian tadi dia menyatakan kemudian banyak yang terutama diaspora di luar negeri itu menyuarakan itu di luar negeri karena mereka relatif aman dibandingkan dari aktivis di dalam negeri. Ya ini yang bahayanya kalau kemudian terjadi intervensi seperti yang dilakukan oleh Trump terhadap Venezuela. Jadi apa yang bisa kita tangkap kesimpulan analisisnya dari dan pesan utama dari Gatot Nurmantio tadi? Saya kok melihatnya satu ya, ini soal kedaulatan. Dia melihat bahwa KUHP bukan sekedar urusan hukum pidana, melainkan urusan ketahanan nasional. Membungkam kritik dengan hukum pidana adalah cara tercepat untuk melemahkan daya tahan bangsa dari dalam. Lagi-lagi proxy war ini ya. Dan pada akhirnya membiarkan pihak asing mendikte nasib Indonesia. Kita mesti melihat peringatan Jenderal Gatot ini adalah seruan ya, agar kita tidak hanya melihat hukum sebagai teks, tapi sebagai alat politik yang bisa berdampak pada kedaulatan. Saya Hersuz Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.